and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translo, kembali lagi di portal podcastnya Anak Transportasi dan Logistik Trisakti. Nah teman-teman, kita kedatangan tamu yang super spesial, yang dimana narasumber aku nih yang ada di samping aku ini sangat super duper inspiratif banget nih buat kita semua. Nah, kakak ini adalah seorang anak yang super inspiratif yang berhasil meraih gelar ahli media manajemen logistik dan material di ITL Trisakti. Nah, sebelum kita memulai podcast kita nih ya kak ya hari ini ya kak ya, kita boleh dong kak kenalan terlebih dahulu. Kakaknya siapa? Nama saya Yulinda Putri Pratama, angkatan 2020, lulusan tahun ini. Oke, lulusan tahun ini berarti di bulan apa nih kak? Bulan November ya? Iya. Bulan November. Wah, kakaknya masih baru banget ya. Dan sebelum kita mulai juga, aku ingin perkenalkan diri. Nama aku Zara Hairunisa dari mahasiswa Program Studi Manajemen Peminatan Manajemen Transportasi Darat. Nah nih kak, kita santai-santai aja kali ya kak ya hari ini. Kakak kayaknya kelihatannya cantik banget sih hari ini. Cantik banget beneran, sumpah cantik banget. Nah, aku kan ini nih kak, banyak nih pertanyaan yang bakal aku tanya ke kakak nih. Aku melihat kakak ini tuh super duper inspiratif banget. Aku mendengar dari banyak orang dan sampai aku cari tahu sendiri kakak ini siapa gitu loh ya kan. Nah, eh kakak pasti tahu kan kayak kakak sempat viral gitu ya, sempat viral. Aku sampai ngelihat ada di sosmed ini, ada di postingan ini, terus akhirnya aku telusuri nih sosial media kakak dan akhirnya oh ternyata ini alumni ITL Trisakti gitu loh. Aku sampai cari sendiri toganya, terus abis itu apa tuh yang ijazahnya gitu loh ya kan. Nah, aku pengen nanya nih ke kakak, bagaimana sih perasaan kakak setelah berhasil lulus kuliah, setelah perjuangan panjang dan menjadi viral di sosial media? Yang pastinya senang sih kayak apalagi kan nggak gampang gitu ya waktu aku mau masuk ITL Trisakti ini. Aku tuh sempat dulu tuh masuk ke beasiswa akademik juga pernah, terus beasiswa paskibra juga pernah. Cuman memang dapetnya potongan aja, terus sampai akhirnya ikut yang KIP kuliah ini. Oke, berarti kakak ini mahasiswa beasiswa ya kak ya? Iya. Alhamdulillah sekali gitu. Nah, boleh nggak sih kak ceritakan sedikit nih tentang latar belakang kehidupan kakak sebelumnya masuk ITL Trisakti dan apa yang menjadi tantangan kakak pada waktu itu? Tantangannya sih lebih ke ekonomi ya sih Kak, gitu kan, Oke. makanya kenapa aku tuh sebenarnya pengen banget kuliah gitu, makanya nyari-nyari beasiswa. Soalnya kalau misalkan untuk reguler susah banget ya gitu, apalagi kalau untuk ongkos gitu kan dari Bogor nih gitu, apalagi, eee, ya bener-bener background keluarganya tuh kalau dibilang, kurang-kurang gitu ya Kak, untuk apalagi adikku banyak gitu ya, Tapi dengan maksudnya aku bisa kuliah kayak gini gitu ya, terus aku tuh pengen kalau misalkan orang lain tuh ngelihat ayah aku gitu loh, dengan latar belakang yang memang kayak gitu nggak mungkin ceritain sini ya, Iya, masa iya betul. kan ceritanya udah keangkat juga ya, Iya. kayak gitu sih. Oke, tapi aku jujur, aku ngeliat kakak tuh keren juga gitu ya, apalagi banyak sekali nih, calon-calon mahasiswa juga mungkin yang mencari beasiswa, pejuang beasiswa juga ya Kak ya, terus juga apalagi Kakak tadi pengen ngeliat ayah aku pengen dikenal banyak orang gitu, bahwa ayah aku tuh bisa gitu, apalagi pas banget gak sih Kak kemarin waktu film Wisuda kita kan tentangnya ayah kan, itu juga inspiratif banget gak sih Kak buat Kakak? Apalagi pas Kakak mengalami kayak, aku pengen ayahku kenal. Dan ternyata pada saat Kakak terakhir lulus dari ITL Trisakti, dipersembahkan dengan film yang mengangkat ayah Kakak sendiri gitu ya kan? Bener, keren banget sih Kak menurut aku itu. Terus, apa sih Kak yang menjadi motivasi terbesar Kakak untuk melanjutkan pendidikan hingga di perguruan tinggi? Karena kan emang dari keluarga belum pernah ada yang kuliah gitu, Oh, dari berarti baru keluarga mama, Kakak nih? keluarga ayah iya, Oh, oke. makanya pengen bermotivasi banget gitu, pengen kuliah gitu. Berarti Kakak tuh pengen nunjukin kalau aku bisa kok ya gitu, aku bisa kok Mhm, ibu gitu iya ya. Kakak sebenarnya manggil ayah ibu? iya, mama ayah Oh sih. mama ayah, oke. Mhm. Berarti Kakak pengen nunjukin kalau bahwa aku tuh bisa gitu ya Kak Iya, ya. Berarti keren banget sih Kak. Nah,
Kan banyak nih yang bertanya-tanya, dari banyaknya pejuang beasiswa nih, kenapa sih kok Kakak bisa gitu loh memilih ITL Trisakti nih sebagai pilihan Kakak? Karena kan, aku tuh emang mau masuk Trisakti ya, Kak, karena kan Ah, background-nya oke. tuh Trisakti dulunya sejarahnya ya buat Heeh, Indonesia cukup besar kayak gitu, mhm. makanya pengen masuk ke Trisakti, terus jurusan yang aku mau tuh kebetulan ada di ITL Trisakti gitu. Oke. Mhm. Jadi, sesuai ya, Kak, ya, apa yang minat Iya, Kakak. Berarti mhm, keinginan Kakak untuk masuk ITL Trisakti ini dari keinginan Kakak mhm, sendiri gitu. Oke, betul. bagus banget sih, Kak. Nah, kan dari banyaknya program studi nih yang disediakan di ITL Trisakti yang ada di ITL Trisakti, mengapa sih Kakak memilih program jurusan manajemen logistik dan material? Karena dulu itu aku sempat punya usaha kecil gitu Kak di Ah, e-commerce, oke. pernah bangun usaha terus, aku tuh suka gitu kan ke online gitu ya, Mhm, terus cara packaging ini kan aku belum tahu nih cara penyimpanan kayak gitu barang yang baik mhm, dan benar, terus cara me-manage keuangannya, pemasaran produknya mhm. kayak gitu. Terus kebetulan ada jurusan manajemen logistik ini gitu yang cocok banget tentang apa yang mau lagi aku kembangin gitu waktu Iya, itu. betul banget sih Kak, kayak apalagi kalau kita bisnis-bisnis pemuda ya, kayak kita Mhm, juga nggak perlu tahu tentang bisnis juga, tapi iya, logistiknya juga kita harus pelajarin ya kan, apalagi betul. Kakak pas banget dulunya punya usaha-usaha kecil-kecilan Mhm, ya iya, gitu, lumayan lah bisa nambah uang saku mhm, gitu kan. Nah, iya, sebenarnya aku juga mau nanya lagi nih, bagaimana sih perjalanan Kakak selama kuliah nih? mhm, Biasanya kan kalau kita kuliah ngalamin nih Kak, kayak masa-masa sulit gitu loh. iya, Nah, gimana sih kesulitan Kakak waktu selama Kakak kuliah? kesulitan belajarnya atau Kesulitan Kakak selama kuliah aja, misal entah itu belajar, entah itu sama temannya, atau bagaimana tuh? soalnya paling kalau belajar ini sih Kak, waktu kan aku sempat sambil kuliah kerja juga ya, itu Oh, bener-bener oke. berat banget, apalagi waktu itu, untungnya Covid ya, jadi Mhm, masih online, aku jadi masih bisa cari tambahan dulu waktu itu, jadi sambil kuliah. Terus yang bikin sedihnya tuh ada satu mata kuliah yang aku nggak bisa ngejar gitu, jadi nilainya tuh mmm, turun banget gitu, heeh. karena beratnya harus sambil kuliah, sambil kerja juga Iya. gitu, Berarti Kakak harus bisa nge-balance juga ya, maksudnya mhm, di saat-saat masa sulitnya itu aku harus kuliah, tapi juga aku harus kerja gitu iya, loh. Dan juga kita ya kadang buat tambah-nambah uang saku juga, terus mhm, pengalaman juga gitu ya, Kak, ya. mhm, Nah, tadi kan Kakak udah bilang Kakak bekerja nih sambil mhm. kuliah. Waktu itu Kakak bekerja apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Di fried chicken kayak gitu, Oh, fried chicken. Oh, mhm, berarti bisnis juga ya lah ya, usaha-usaha iya, gitu juga ya. Oke, oke, mhm, oke. Bagus sih, Kak. Sebenarnya sih kita mau bekerja apapun juga nggak masalah gitu ya. Tapi mhm, kan tadi Kakak juga menyadari bahwa, pas Kakak kerja ada nilai yang turun, bagaimana aku mhm, harus ngejar nilai iya, itu, gitu ya mhm, kan. Tapi alhamdulillah aman kan, Kak, sampai sekarang? alhamdulillah aman, Alhamdulillah aman, mhm, oke. Nah, tadi kan Kakak bilang, balance waktu nih. iya, Gimana Kakak bagi-bagi waktunya nih, waktu kerjanya itu. Misalnya, entah itu misal tabrakan kelas atau bagaimana, Kak? Boleh diceritain dong? iya sih pernah waktu itu ya, Heeh, karena kan emang lagi posisi rame juga banyak pesanan waktu itu, terus iya, kelas harus mulai gitu, jadi mau mhm, nggak mau aku lebih pagi lagi gitu mhm, siapinnya untuk jualannya waktu itu ya. mhm, Terus, izin sih sisanya, karena kan memang punya mmm, orang lain juga gitu ya, jadi, mhm, "Bu, izin dulu ya," gitu, "kuliah mau mulai," kayak gitu. Tapi aku selesaiin dulu di awal gitu kerjaannya, jadinya nggak ganggu juga sih oh, gitu, nggak ganggu kuliah ya, Kak, ya. Iya, Intinya kita juga harus bicara sama dosen kita, jujur mhm, aja gitu ya. iya, Kalau misalnya kita juga, "Bu, saya sambil kerja," gitu, tapi mhm, kan setidaknya saya tetap masuk di mata kuliah dosen mhm, tersebut iya, gitu ya kan. mhm, Nah, kita balik-balik lagi nih tanya-tanya ke Kakak lagi, mhm, tentang kondisi keluarga. iya, Kan apalagi kita tahu nih kan tadi yang sudah aku bilang Kakak sempat viral di media sosial. Nah, pernah nggak sih, Kakak nih tadi Kakak bilang, dari keluarga yang mungkin beda dari yang lain gitu ya, mhm. terus Kakak pernah nggak merasa minder dengan kondisi keluarga Kakak sendiri gitu? Kalau minder sih dulu pernah ya, Kak, gitu. Iya, Apalagi waktu aku SD, mhm, itu tuh sempat, namanya anak ya kalau mhm, diledekin ya, Kak, gitu. heeh. Terus, diledekin akhirnya pulang ke rumah nangis tapi nggak bilang ke Ah, mama. oke. Terus sampai, aku tuh ada di titik di mana aku papasan sama ayahku. Jadi di depan Mhm, sekolah terus ayahku tuh lewat gitu. mhm, Terus, ayahku tuh manggil gitu ya, mhm. aduh maaf. Oh, nggak apa-apa nggak apa-apa Ayahku tuh nggak manggil apa, kayak, "Teteh," gitu. iya,
Aduh mau nangis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Manggil kayak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan lo teteh teman-teman gitu. ini. Terus kata aku nggak nengok tuh, kayak aku Mm-mm. tuh bener-bener kayak ya udah aku lewat aja gitu karena Mm-mm. aku malu ya di depan Mm-mm. sekolahku gitu Iya. waktu itu. Boleh Terus dong kakak tisunya. Ya nggak apa-apa kak, nggak apa. Iya. Terus, oh, udah terus cerita. pas udah pulang ke rumah aku Mm. nangis di rumah kan gitu, terus aku tutup pintu waktu itu. Mm-mm. Terus kayaknya ayah tuh bilang ke mama gitu kan, katanya ketemu aku di jalan gitu, ketemu di jalan. Terus mama nyamperin aku bilang, "Tete kamu ketemu ayah di jalan gitu, kok nggak nengok gitu waktu dipanggil gitu." Oh Terus iya. ya udah aku bilang nggak apa-apa kataku Mm-mm. gitu. Terus semenjak saat itu kalau misalkan aku ketemu ayah di jalan Mm. selalu aku yang manggil gitu, karena Oh. nyesel gitu ya kan, Iya. maksudnya pernah perlakuin ayah kayak Iya. gitu. Terus semakin kuat aja kalau misalkan diledekin gitu di sekolah waktu Oh, SD. oke. Jadi kayak ya udah nggak penting gitu omongan mereka soal Iya. keluarga aku gitu. Iya. Gak apa-apa kak, itu bagus sih kalau kataku. Maksudnya kakak nggak pernah minder gitu ya. Pernah sekali, Pernah. tapi abis itu kita sadar bahwa itu orang tua kita juga gitu ya. Iya. Bagus sih kak, bener. Aku jujur terharu juga gitu. Iya. Terus kan tadi kan kakak bilang itu pada saat kakak waktu masih SD ya tadi Iya. ya, pas masih kecil. Berarti SMP juga, SMP, kuliah, bahkan sekarang nih gitu ya. Berarti kakak alhamdulillah masih kuat gitu loh ya kak ya. Berarti ya itu ayah saya gitu. Kenapa memangnya ayah saya ya kan? Ayah saya juga orang yang hebat kok gitu, beda Iya. dari yang lain gitu. Kan tadi kan kakak bilang mengenai keluarga. Nah di sini juga ada nih kak, tantangan terbesar kakak pada saat kuliah dengan kondisi keluarga seperti itu bagaimana? Tantangannya sih yang paling besar ya Iya. ya saat keuangan keluarga itu turun banget kak, di rumah benar-benar nggak bisa masak kayak gitu. Terus aku harus berangkat ke kampus ya. Pada saat itu tuh emang sih kan ada bantuan uangnya ya, cuman nggak cukup gitu, dan aku harus berangkat kuliah. Terus ada orang tuanya temanku, jadi bukan mertuanya sih, kayak orang tuanya si ibunya ini kan sakit Oh gitu, oke. terus harus dirawat di rumah sakit, terus aku jagain, terus Oh. dikasih uang gitu baru bisa ke kampus gitu. Oh oke. Berarti ada banyak hal yang kakak Iya. lakuin gitu ya, tanpa orang tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya aku melakukan ini gitu. Hmm. Oke, bagus banget. Nah kan tadi kakak lihat nih, apa namanya, kakak lihat dari keluarga kakak, tadi juga kakak udah jelasin untuk kalau kakak ini penerima beasiswa KIP gitu. Kakak bilang nggak sih waktu sama orang tua waktu, mama, ayah ya bilangnya ya, mama, ayah, aku keterima beasiswa gitu. Iya, waktu itu bilang. Berarti izin dulu sama orang Iya. tua kalau misalnya mau ikut beasiswa ini gitu. Iya. Oke. Terus gimana tuh feeling perasaan orang tua pada saat tahu waktu kakak keterima lulus? Kaget, terus Mm-mm. sambil kayak emang bisa gitu nanti Hmm. biayanya gimana gitu kalau Heeh. misalnya memang nggak ada ongkos, tapi seneng gitu, cuman pada Iya. mikirin emang bisa nanti kayak Iya. gitu. Terus aku bilang alhamdulillah dapat uangnya, kata aku Heeh. gitu ya, jadi gak usah dipikirin gitu mama ayah, biarin aku aja gitu, Heeh. maksudnya kalau misalnya memang pun nanti keuangannya kurang aku bisa cari sendiri, aku Mm-mm. bilang gitu. Tapi kakak ngekos atau PP? PP. PP. Naik apa kak? KRL? Iya, KRL. Naik KRL. Wah, keren juga ya. Saya juga PP sih kak. Aku PP juga dari Bekasi. Iya. Oke. Tadi kan kita bahas-bahas mengenai keluarga juga kan. Nah, selama kakak di kuliah atau enggak mungkin sebelum kakak kuliah deh, kakak pernah nggak sih mengalami diskriminasi atau mungkin pandangan negatif nih dari teman-teman kakak atau enggak orang-orang sekitar karena latar belakang keluarga? Kalau di kampus sih alhamdulillahnya enggak sih ya Kak, paling di rumah aja kayak gitu. Oh, di rumah tetangga Iya, mungkin tetangga ya. ada aja Iya, gitu, apalagi tahu aku kuliah gitu, mereka Mm-mm. tuh kayak nggak percaya emang bisa kuliah gitu, Oh. apalagi tahu di Trisakti gitu. Oh, berarti karena mereka tahu kok bisa kuliah di Trisakti gitu. Mhm. Mungkin ada orang yang mungkin bercuit seperti itu ya kak ya. Tapi Mhm. alhamdulillahnya pada saat kakak masuk Trisakti, teman-teman kakak support berarti Iya, ya, support. support. Tapi kakak juga pernah nggak cerita gitu sama teman sekelas atau apa, atau punya teman dekat gitu? Ke sahabatku aja sih. Ke sahabat, oke. Mhm. Berarti
alhamdulillahnya mereka support ya Kak ya. Alhamdulillah. Dan sekarang setelah viral juga semua orang tahu dan akhirnya semua orang support juga gitu ya kan, komentarnya positif, terus Kakak juga bangga gitu, bukan bangga berarti Kakak merasa bangga kan? Iya, Ya karena berarti pastinya. ayah aku tuh berbeda tapi juga bisa keren di mata orang lain gitu ya kan. Iya. Nah, selama Kakak kuliah nih, kan Kakak pasti pikirannya kemana-mana, ada entah itu keluarga, terus ekonomi keluarga juga, terus Iya. nanti perkuliahan juga, terus tadi yang Kakak bilang Kakak sambil kerja gitu kan. Ada nggak sih rasa Kakak atau inspirasi Kakak biar tetap termotivasi saat menghadapi tekanan nih, pada saat Kakak akademiknya, pendidikannya, dan juga untuk ke sosialnya gitu? Tekanan ya? Iya, tekanan. Tekanan sih pasti kayak ada aja gitu ya titik di mana Mhm, bener-bener kuliah harus ngejar nilai, terus mhm. keluarga juga yang emang, Iya, ada aja gitu ya. mhm. Yang bikin aku motivasi itu, aku punya satu janji sama diriku sendiri, Oh, kalau apa tuh? misalkan aku bisa kuliah, aku tuh mau jadi mahasiswa yang terbaik, Kak. Oke. Cuman memang karena ada nilainya yang turun gitu, aku Heeh, susah ngejarnya, jadi ya alhamdulillah aja disyukurin walaupun hasilnya kurang memuaskan bagi mhm, aku ya mhm. gitu, tapi itu yang bener-bener bikin aku motivasi apapun kesusahannya selama kuliah atau Mhm. perjalanan untuk kuliah, aku mau jadi yang terbaik, itu Oke. versi aku untuk Tapi kan adikku. Kakak sudah terbaik di mata orang lain gitu. Iya. Terbaik pada saat lulusan itu juga belum tentu bisa Mhm, memuaskan hati kita kan. Tapi kan Kakak mhm, bisa, "Oh, aku juga bisa kok jadi yang terbaik, terbaik di iya, mata keluarga," misalnya. mhm, Terus satu lagi, tadi Kakak bilang, Kakak punya adik kan, berarti Kakak anak mhm. pertama nih? Iya, anak pertama. Aku juga anak pertama, kita sama. Kakak punya adik, banyak? Berapa tuh kalau boleh tahu? 4. 4 Iya, adiknya. Wah, berarti Kakak berarti jadi yang wisuda lulusan terbaik di adik-adik mhm, Kakak, terus keluarga Kakak gitu ya kan. iya, Terus juga terbaik di keluarga, kenapa? Karena tadi Kakak bilang, belum ada yang bisa sampai Kakak gitu ya mhm, kan. Berarti, Kakak bisa nunjukin ke, ayah sama mama Kakak gitu. mhm, Nah, kita balik lagi nih, Kak, kisah-kisah media sosial lagi nih, ya kan. Tapi, aku jujur kayak teman-teman yang nonton mungkin juga bakal terinspiratif banget sih sama kejadian super luar biasa ini. Karena banyak loh, Kak, yang tahu tentang iya, berita ini gitu loh dan ini bisa jadi semangat buat mereka juga gitu ya, mungkin yang mengalami gitu ya kan. Nah, sebenarnya sih aku pengen nanya sedikit-sedikit aja sih, Kak. Bagaimana sih kok bisa, foto Kakak tuh tersebar gitu di media sosial, yang berita yang sangat viral itu? Sebenarnya sih itu karena aku mau bikin video aja gitu ya, Ah, Kak, oke. tadinya emang buat pribadi aja gitu, Mhm, terus ya udahlah posting aja gitu, iya, taunya rame gitu, karena mhm. ada teman aku juga tuh yang ngasih tahu, katanya ada yang bikin postingan gitu. Oh, Terus taunya besoknya rame juga gitu sampai sekarang. waktu itu posting di mana tuh Di Kakak? TikTok. Oh, di TikTok. Mhm. Oh iya, aku sempat lihat sih, kayak di TikTok terus tiba-tiba ada yang mention ya kan, terus Iya. dimasukin ke postingan yang ada di Instagram gitu ya. Iya. Terus jadi kayak, foto terbaik di tahun ini gitu, Iya. terus banyak yang bilang alumni 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 Iya. Trisakti, terus kayak, "Siapa nama Kakaknya?" Gitu kan, sampai di-spill IG-nya gitu. Akhirnya Iya. Kakak sempat muncul ya di komennya ya. Iya, Ya, sempat. terus banyak yang like juga, banyak yang bilang, "Semangat Kak," gitu. Saya sih salah satunya yang Iya. komentar. Mungkin teman-teman di sini juga, komentar juga seperti itu buat Kakaknya yang positif-positif gitu. Iya. Terus Kakak cerita nggak kayak respon Kakak nih ke keluarga dan juga Kakak sendiri bahwa cerita Kakak itu menjadi perhatian publik nih? Mhm. Waktu itu keluarga taunya gimana tuh, Kak? Aku kan kasih tahu nih, kan karena yang kirim ke aku, terus aku Heeh, kasih tahu ke adikku, karena kan HP heeh, mama rusak ya. iya, Terus kata adikku, "Mama ini tetenya viral," gitu. Terus iya, foto-foto kita katanya banyak yang posting heeh, gitu. Terus terus? kayak kaget, seneng juga Heeh, sih gitu. Apalagi baca komentarnya banyak yang termotivasi gitu. Banyak iya, juga yang sama kondisinya, mhm. cuman mungkin mereka belum bisa speak up kayak gitu. Iya. Oh, berarti dapat dari adik, terus kasih Mhm. tahu ke mama, Iya, tahu-tahu ayah juga iya, tahu gitu. semua keluarga jadi Iya, tahu. tapi respon keluarga Kakak alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa gitu Iya, kan. nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu ya, oke. Berarti Kakak menerima gitu ya, maksudnya Iya, nggak apa-apa disebar walaupun mungkin ada nggak sih yang izin ke Kakak buat ada yang ada beberapa izin, yang izin mungkin, tapi alhamdulillah ya walaupun nggak izin juga tapi menjadi positif ya Kak ya, iya, gitu, nama betul. Kakak jadi baik gitu. Nah,
Kan kita tadi bahas-bahas, mengenai, keluarga nih. Pasti Kakak punya, eee, perasaan tersendiri kayak, Mhm. "Aku mau jadi apa nanti setelah lulus?" Kan. Pasti Kakak tadi juga punya janji tersendiri, Kakak Mhm. pengen jadi wisudawan yang terbaik, ya kan. Mhm. Nah, pasti Kakak punya rencana nih ke depan setelah Mhm. Kakak meraih gelar diploma ini tuh Kakak mau jadi apa sih? Aku sih pengen buka bisnis sih, Kak, karena kan Oh, emang oke. dulu aku sebelum masuk ke sini tuh punya bisnis online Oh, gitu, punya bisnis online. jadi pengennya kembangin lagi usahanya itu dengan Heeh. ilmu yang udah aku dapat di Tel Trisakti ini gitu. Berarti Kakak juga pengen bisnis, terus Kakak pasti juga pengen dapat pekerjaan yang sesuai juga ya, Iya, Kak, ya. Semoga Kakak mhm. bisa mendapatkan apa yang Kakak inginkan Mhm. gitu. Kita semua berdoa di sini juga buat Mhm. Kakak gitu. Nah, terus, kita hampir ke akhir-akhir nih, Kak, sebenarnya. Mmm Apa sih pesan terpenting dan juga perjuangan yang Kakak bisa jadikan inspirasi bagi orang lain yang seperti kita ketahui nih Kak, banyak orang yang mungkin seperti Kakak, tapi tadi Kakak bilang nggak berani speak up gitu. Mungkin Kakak boleh ngasih pesan-pesan buat mereka gitu. Pesannya sih paling apapun pekerjaan ayah kita gitu, gimana pun kondisi keluarga kita, jangan pernah malu mengakui mereka gitu. Karena yang benar-benar mendukung kita di saat kita sulit, di saat kita susah, itu cuman keluarga aja. Orang lain cuman bisa mandang kita, "Oh, ini sosialnya kayak gini," gitu. "Oh, ini keluarganya kayak gini," gitu. Cuman keluarga kita sendiri aja yang benar-benar menerima kita gitu. Berarti semua itu keluarga ya Kak ya? Iya, Keluarga nomor satu ya Kak iya, berarti ya? bisa. Habis itu setelah keluarga, bebaslah aku mau pilih Mhm, apa gitu ya kan? iya. Nah, boleh dong tadi kan Kakak, pasti Kakak punya pesan nih dari diri Kakak sendiri untuk orang yang paling berjasa nih dalam hidup Kakak. Oh, iya. Terima kasih mama, ayah selama ini sudah berjuang untuk kehidupan anak-anaknya gitu, walaupun dengan keterbatasan yang, dibilang cukup gitu ya, Mhm. bener-bener kesulitannya gitu, tapi nggak pernah ada satupun kata yang keluar dari mama, ayah tuh ngeluh gitu, kalau misalkan hidup tuh seberat ini ternyata gitu. Iya sih Kak, bener ya. Memang kita, setiap, kita nih makan Kakak udah jadi alumni ya, kalau saya kan masih mahasiswa ya Kak ya. Iya, Setiap orang pasti punya kesulitannya tersendiri, punya masalahnya sendiri gitu. Jadi, eee pesan-pesan ya semoga, orang tua kita nanti bisa terus mensupport kita gitu kan. mhm, Apalagi kuliah itu banyak ya Kak ya kerjaannya, iya, jadi nggak hanya kuliah tuh kita sekedar belajar gitu ya kan, tapi mhm, kita juga gimana caranya biar orang tua kita tahu kalau kita punya kemampuan seperti ini, iya, kita lulus bisa jadi orang yang mungkin kayak Kakak bilang punya bisnis usaha gitu, mhm, kita lulus jadi ahli transportasi muda ya kan, ahli logistik iya, muda gitu. Semoga teman-teman mahasiswa dan juga kakak-kakak alumni, mahasiswa bisa belajar lebih giat lagi, terus jangan lupa hormat sama orang tua, ya kan. iya, Terus yang kakak-kakak alumni semoga bisa cepet dapat kerjanya, mhm, terus bisa dapat pekerjaan yang layak, yang sudah iya. dapat kerja bisa dapat gaji yang Amin, sesuai, iya. amin, gitu ya, Kak, ya. Jadi, aku, mendengar untuk podcast kita kali ini ya, Kak, ya, kita sampai nangis di sini ya, Iya, mungkin juga bisa jadi inspiratif buat mereka semua gitu. Kakak, aku terima kasih banget iya, udah bisa hadir menemani kita semua di sini. mhm, Kakaknya keren, Kakaknya juga bisa bawa nama kampus juga keren gitu ya. iya, Jadi apa ya, yang kita tahu kan kalau acara wisuda itu kan acara yang paling kita tunggu-tunggu ya kalau bagi mhm, mahasiswa ya, setahun dalam apa, satu kali dalam seumur seumur hidup, hidup ya gitu. mhm, Apalagi pas Kakak tahu Kakak viral jadi kayak, ih momen keluarga banget sih menurut aku ya mhm, kan. iya, Oke, kita juga mau ngajak-ngajak nih Kak biar tetap penonton-penonton Transvlog nih, sobat-sobat mhm, Transvlog biar terus tetap mendengarkan portal podcastnya Anak Transportasi dan Logistik Trisakti dan, jangan lupa juga aku pengen ngingetin buat teman-teman sekalian
jangan lupa nih follow Instagram-nya, TikTok-nya, akun YouTube-nya, dan segala sosial media ITL Trisakti. Terus kalau mau kunjungin Instagram Kakaknya juga boleh kok. Oke, baik Kak, terima kasih banyak Iya. ya Kak ya udah menemani kita hari ini. Semoga Kakak sukses selalu, tetap Amin. cantik, bisa banggain orang tua, terus juga usaha bisnisnya lancar. Amin. Amin. Bye bye. Terima kasih.